Inilah video penangkapan kedua tersangka Aji Hamzah, 22 tahun, dan Febru Akbar. Keduanya merupakan tersangka pembuat narkoba sintetis di Palembang. Keduanya diringkus di dua lokasi berbeda. Untuk mengelabui petugas, kedua tersangka menyewa dua rumah sebagai tempat menjalankan bisnis narkoba sintetis. Rumah pertama di perumahan Kelapa Gading, Kelurahan Karya Baru, Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah ini disewa sebagai tempat pemasaran maupun menerima bahan baku pembuatan dikirim via online. Rumah kedua di Jalan HBR Motik Alang-Alang Lebar, Palembang. Rumah ini dijadikan tempat peracikan atau pembuatan narkoba sintetis. Modus yang dilakukan kedua tersangka memesan bahan khusus racikan dari seseorang di Pulau Jawa melalui online. Orang ini juga sekaligus yang mengajari kedua tersangka cara meracik melalui DM Instagram. Bahan khusus yang dipesan tersebut dilarutkan, dimasak dengan alkohol dan etanol. Setelah jadi, cairan dimasukkan ke dalam botol spray dengan berbagai ukuran. Cara penggunaan, narkoba sintetis disemprotkan ke tembakau untuk dijadikan rokok. Bisa juga cairan tersebut dijadikan untuk cairan liquid vape. Dari bibitnya ini, berapa harganya kamu beli? 50 gramnya kisaran 80 juta. 80 juta? 50 gram? Dari bahan ya? Iya, dari bahan. Dari hasilnya, dari 80 juta, hasilnya itu kamu jual, keuntungan kamu berapa? Keuntungan sampai 20 juta, bisa jadi 100 juta itu kalau seliter. Dalam penggerebekan, polisi mengamankan barang bukti puluhan botol spray, alkohol, dan tembakau. Jadi ini adalah hub industri, memproduksi bahan yang dipesan tadi, terus dimasak. Setelah itu dari hasil masakan ini dicampurkan, ada yang sebagai liquid ataupun cairan yang disemprotkan. Dari Palembang, Firdaus iNews melaporkan. Warga mengamankan seorang pria MN usai menganiaya kekasihnya di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Warga yang geram sempat menghakiminya hingga babak belur. Sementara akibat kejadian, korban menangis histeris. Korban yang menderita luka di lengan akibat senjata tajam dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Duda beranak dua ini sempat kabur usai diamankan warga. Polisi pun melacak keberadaan pelaku dan meringkus di tempat persembunyiannya. Ternyata pelaku nekat menganiaya kekasihnya menggunakan senjata samurai lantaran tak terima hubungannya diakhiri secara sepihak. Motifnya karena sakit hati setelah 22 tahun berhubungan memutuskan secara sepihak. Setelah terjadi penganiayaan tersebut, pelaku diamankan oleh warga. Kemudian pelaku meminta diantar ke klinik dikarenakan matanya berdarah. Polisi menyita senjata tajam jenis samurai dan sepeda motor sebagai barang bukti. Pelaku bakal dijerat pasal tentang penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan terancam pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Sulistanto iNews melaporkan. Polisi militer TNI Angkatan Laut menggelar rekonstruksi pembunuhan Juwita, wartawati media online di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Rekonstruksi menghadirkan tersangka utama Kelasi 1 Jumran, oknum TNI AL yang juga kekasih korban. Dalam rekonstruksi yang memeragakan 33 adegan terungkap, korban dibunuh di dalam mobil. Tersangka mencekik leher korban hingga tewas di kursi belakang mobil. Usai membunuh, tersangka tidak lantas kabur, namun langsung menenangkan diri dan menghilangkan barang bukti dengan rapi. Jasad korban kemudian diletakkan di tepi jalan termasuk ponsel dan sepeda motor. Kuasa hukum korban menduga pembunuhan dilakukan secara terencana. Keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu
kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban seperti itu. Makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Sebelumnya korban ditemukan bersama sepeda motornya di tepi jalan kawasan Gunung Kupang Kiram, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sabtu sore 22 Maret 2025 lalu. Sebelum dibunuh, korban diduga mengalami kekerasan seksual oleh tersangka. Di bulan Desember, korban diminta tersangka untuk memesan kamar hotel dengan dalih tersangka lelah usai beraktivitas. Setelah sampai di kamar hotel, korban didorong dan langsung dianiaya. Usai mengalami kekerasan seksual, korban menceritakan ke kakak korban. Dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Sairi, iNews melaporkan. Tindak kekerasan Ibda Hendri terhadap sejumlah jurnalis terekam kamera. Para jurnalis yang hendak merekam aktivitas Kapolri lebih dekat tiba-tiba didorong ajudan Kapolri Listio Sigit. Ibda Hendri bahkan memukul kepala seorang jurnalis foto LKBN Antara, Magna Zaizar, yang tengah meliput di stasiun Tawang, juga mengancam beberapa jurnalis lain. Tindak kekerasan itu menuai kecaman. Ketiga, Polri harus memberikan sanksi kepada anggota pelaku kekerasan tersebut terhadap jurnalis atas nama Magna Zaizar. Usai jadi sorotan, Ibda Hendri didampingi Kabid Humas Polda Jawa Tengah meminta maaf. Dan kami sekali lagi kami mengucapkan penyesalan yang sebesar-besarnya dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media seluruh. Polri berjanji memberikan sanksi tegas ke Ibda Hendri. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi Anus melaporkan. Mitra agen online shop di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Banyaknya kurir yang antri bahkan menutup sebagian akses jalan warga yang ingin keluar masuk rumah. Kericuhan sempat terjadi saat para kurir berebut masuk ke kantor mitra agen paket. Polisi pun akhirnya turun tangan menertibkan dan menghimbau para kurir untuk tertib dan sabar karena operator online shop yang bekerja hanya 2 orang. Sementara pihak mitra agen paket berkoordinasi dengan mitra lain agar lebih banyak lokasi yang bisa dibuka untuk penukaran barang. Saya main nih Kota Bumi bang, bawa dari Bitung. Apa ini bawa anak bini. Sudah berapa lama ngantri? Dari jam 10:30 bang di sini. Ini udah jam 5. Kurir rekanan dari mitra rekanan dari Shopee. Karena semua tempat tutup, di sistem hanya satu tempat yang buka. Itu pun juga dari pihak mitra sendiri tidak mengetahui awalnya bahwa tempatnya dibuka oleh sistem. Beruntung pukul 3 sore beberapa lokasi mitra agen paket lainnya mulai beroperasi untuk mengakomodasi pengembalian barang yang tidak sesuai. Antrian para kurir yang menutupi jalan warga pun akhirnya mulai berkurang. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.
Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Atika Hasiholan yang lagi seneng banget karena ibunda Ratna Sarumpait akhirnya bebas bersyarat. Kali ini Ruben akan melaporkan oknum yang dianggap menghina Bethan dan Thalia Onsu. Digelar di kediaman Jennifer, pasangan ini sampai merogoh kocek ratusan juta rupiah demi menggelar pesta meriah. Tim gabungan kembali mengevakuasi korban kecelakaan bus Sriwijaya. Pemirsa, polisi akan mengumumkan hasil uji balistik penembakan gedung DPR. Pemirsa, razia minuman keras di Tangerang, Banten diwarnai kejar-kejaran polisi dan beberapa pemuda mabuk. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengikuti langsung panen raya serentak bersama Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara virtual. Menggunakan teknologi alat mesin pertanian bersama Bupati Oki Muhendi Mahzareki dan anggota DPD RI Ratu Teni Leriva, Herman Deru melakukan panen raya tanaman padi pada lahan persawahan luasnya 485 hektar di Desa Cahaya Maju, Kecamatan Lempuing, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Dalam kesempatan itu, Herman Deru menyampaikan langsung ungkapan terima kasih petani kepada Presiden Prabowo Subianto atas kenaikan harga gabah yang mendongkrak perekonomian petani. Ditutupnya keran impor beras oleh pemerintah membuat Sumatera Selatan memiliki semangat sebagai salah satu provinsi penyangga pangan nasional yang masuk ranking 5 besar nasional. Kedepan Pemprov Sumsel memaksimalkan kolaborasi bersama pemerintah kabupaten dan kota, serta TNI dan Polri untuk menggenjot produktivitas lahan pertanian yang ada di Sumatera Selatan agar dapat berkontribusi dalam pemenuhan kebutuhan pasokan beras nasional. Hari ini kita bersama 14 provinsi se-Indonesia ini mengadakan panen raya bersama dipimpin oleh Bapak Presiden. Tentu ini menjadi semangat bagi petani karena banyak regulasi dan kebijakan nasional yang sangat berpihak kepada petani. Kemudahan pupuk, harga gabah yang dijadikan 6.500 ini tentu akan juga mengoptimalkan para petani yang ada untuk meningkatkan produksinya di lapangan. Dari Ogan Komering Ilir, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Ratusan kendaraan pemudik yang melintas di jalur Pantura Brebes silih berganti memadati sejumlah pusat oleh-oleh telur asin khas Brebes.
tepatnya di Jalan Pangeran Diponegoro, Brebes. Para pemudik menyerbu toko-toko yang berjejer di pusat oleh-oleh telur asin. Mereka pun harus antre untuk membeli telur asin dengan beragam rasa, seperti telur asin bakar, pindang, dan rebus. Arus balik lebaran kali ini pun membawa berkah bagi pengusaha telur asin. Penjualan telur asin meningkat 3 kali lipat dibanding hari biasa. Sedikitnya 30.000 butir telur asin habis diborong pemudik. Kalau favoritnya yang rasa apa nih, Mas? Kalau favorit yang bakar. Oh, yang bakar. Ya. Rasanya gimana? Rasanya langsung mantep. Memang semuanya itu sampai dalam-dalam itu enak banget. Itu keunggulan dia semua kayak gitu. Dari dulu, dari saya lajang sampai sekarang 15 tahun kalau saya pulang ke sini ini selalu saya beli dari dia. Kalau dibanding dengan tahun kemarin, saya rasa tahun ini lebih baik. Kalau jumlahnya yang terjual sampai berapa, Pak, satu hari ini? Kalau kita hitung ya masih 3 kali lipat dari hari biasa. Sekitar berapa butir? Kalau 25 sampai 30 ribu. Pak, ini pemudik kebanyakan dari mana nih, Pak? Ada yang dari Cilacap, ada yang dari luar kota juga. Harga satu butir telur asin berbagai varian ini dijual mulai Rp6.000. Selain telur asin, para pemudik juga memburu oleh-oleh khas Brebes lainnya, seperti kerupuk, bawang merah, bawang goreng, hingga bandeng presto. Dari Brebes, Jawa Tengah, Yunibar Ainus melaporkan. Akhir pekan di libur lebaran, ratusan pengunjung memadati kawasan wisata SeaWorld Ancol yang menjadi salah satu tujuan wisata favorit warga. SeaWorld Ancol menarik antusias pengunjung, khususnya bagi anak-anak karena di dalamnya terdapat banyak macam jenis ikan dan hewan laut yang cantik. Terowongan laut dan akuarium raksasa ikonik ini pun menjadi daya tarik utama yang memungkinkan pengunjung menikmati sensasi berjalan di dasar laut sambil dikelilingi biota laut. Selain itu, pengunjung juga dihibur oleh pertunjukan sulap dan ilusi optik dari dalam akuarium. SeaWorld ini kan pertama kali ya adanya akuarium terbesar ikan di Jakarta. Jadi kebetulan anak-anak belum pernah kesini, jadi saya mau berkunjung ke sini. Yang lainnya udah pernah. Ya. Rencana mau kemana lagi, Bu? Setelah ini kita mau ke Ocean Samudra. Diprediksi pengunjung kawasan Taman Impian Jaya Ancol dan SeaWorld masih akan terus bertambah hingga hari Minggu ini jelang cuti bersama berakhir. Dari Jakarta, Muharlin Pandu Priyo Aji, Ainus melaporkan. Hai pemirsa, siapa nih yang lagi mudik atau liburan, perjalanan panjang? Nah, saat ini saya sedang berada di Pekalongan, Jawa Tengah dan saya mau kasih Anda rekomendasi oleh-oleh batik khas Pekalongan. Saya langsung beli di Kampung Batik Wiradesa. Seperti apa keunikannya? Yuk ikut kita. Setibanya di sentra pembuatan batik khas Pekalongan ini, wisatawan menjumpai para pembatik sedang membuat kain batik tulis. Batik pesisir kerap diburu para pecinta batik karena memiliki beragam motif unik dengan flora dan fauna sebagai inspirasi kekayaan alam. Terus berkembang sejak ratusan tahun lalu di pesisir utara Jawa. Tercipta warisan batik yang juga melebur beragam budaya Jawa, Cina, Belanda, hingga Jepang di dalamnya. Di sini pengunjung juga berkesempatan memiliki pengalaman membatik menggunakan canting dan lilin. Tak hanya naluri seni, ketelitian jadi yang utama demi menciptakan motif batik yang indah. Nah pemirsa, uniknya di sini selain kita bisa langsung membeli kain batiknya, tapi kita juga bisa melihat langsung proses membatik, mulai dari membatik menggunakan lilin, kemudian proses pewarnaan hingga proses finishingnya. Dan ini salah satu pengalaman saya yang sangat berharga ya dalam proses membatik ini. Setiap batik memiliki makna filosofi tersendiri dan hanya diproduksi satu produk khusus satu orang. Semua produk batik ini dibuat dengan kualitas terbaik, menggunakan benang sutra dan canting halus.
Tak heran keindahan batik Pekalongan jadi incaran pelanggan dari Sabang hingga Merauke. Kalau seluruh Indonesia hampir dari Sabang sampai Merauke datang ke sini dan mereka belanja batik dan belajar membatik. Kita juga ada edukasi mereka selama 2 minggu tinggal di villa tradisional, kemudian belajar membatik dari berbagai daerah. Ada pejabat-pejabat kayak gubernur maupun bupati gitu ya, yang ingin mengembangkan batik mereka, kita bantu. Harga batik pesisir Pekalongan bervariasi, dari 1 juta hingga ratusan juta rupiah untuk produk masterpiece. Nah pemirsa, ini dia hasil jadi batiknya, cantik banget bukan? Setelah tadi sudah melalui beberapa proses dan kita juga bisa lihat langsung, sekarang sudah bisa langsung kita bawa pulang. Jadi selain bisa dapat oleh-oleh, kita juga bisa dapat pengalaman baru melestarikan budaya asli Indonesia. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Jen Cahyani bersama juru kamera Raga Firdaus melaporkan. Dadah!